Influencer, selamat datang di Papel Bahas Film bersama gue Bagaska dan masih bersama JJ ternyata ya. Minggu lalu kami tuh udah bahas Frankenstein. Buat yang belum lihat silakan ditonton aja di YouTube Berita Nasional TV. Dan hari ini karena ini udah akhir tahun nih aja. Ini seharusnya rilisnya pas tahun baruan. Seharusnya loh ya, tahun baruan 2026. Mengucapkan selamat tahun baru. Saya dari Berita Nasional TV, Bagaska, mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakan dan berpesta ria. Ini pasti dia juga lagi nggak di rumah harusnya sih. Hah? Nggak, lu nggak ngerayain emang? Ya ngerayain sih, cuman kayaknya di rumah aja. Di rumah aja. Oh ya udah kalau gitu. Dengan berganti tahun, berarti kami berdua nih kebetulan kalau 2025 nontonnya bareng mulu kalau bioskop. 2026 nggak bisa, kalau saya lihat dia udah ke New Zealand. Jadi agak bingung juga nih gue, nasib gue tahun depan dan nonton sama siapa. Kita bakal ngomongin film-film yang menurut kami, kami bagus, jelek, terus ya udah yang memorable momen aja. Ya, memorable lah. Gitu. Mungkin film pertama kita mulai dengan Minecraft ya. Kenapa sih? Kita membuka Kaleidoskop 2025 dengan film Minecraft. Gimana? April. Itu April waktu itu gue baru mulai nge-gym tuh, J. Gue masih gembrot banget tuh, masih bulat, gue masih Jack Black banget lah waktu itu. Iya, April gimana Minecraft. Gue sih suka banget ya, maksud gue kayak imersif yang ditampilkan kepada bioskop Indonesia maupun USA. Kan kita tahu apa yang terjadi di bioskop USA ya. Popcorn di mana-mana, ya kan, chicken jockey dan bahkan waktu itu kita mengalami ya ada yang orang belakang kita. Iya. Kita bareng nggak sih review Minecraft nggak ya? Kayaknya gue doang. Lo doang ya? Gue doang gitu. Dan itu absolute cinema experience di hidup gua sih. By the way, ini legendary loh. Legendary loh itu. Legendary yang bikin apa? Godzilla, Pacific Rim, Minecraft. Wow. Gue suka banget, kita bukan udah. Oke. Itu bercanda ya. Tapi maksud gue Minecraft tetap enjoyable sih. Jujur. Apa ya, bisa merasakan meme langsung ya. Nah, itu bisa langsung merasakan meme. Nah, yang belum kita tonton sebenarnya adalah FNAF. Habis ini kita mau nonton FNAF, harusnya mau kan? Enggak. FNAF 2 kita belum nonton soalnya. Oke, serius. Bagus. Pertama, lu dulu deh. Apa? Film bagus. Tahun ini. Palingan dari yang most recent aja dulu ya, Frankenstein. Oke. Itu Frankenstein menurut gue paling bagus. Bisa dibilang menurut gue itu salah satu karya terbaik. GDT yang terbaik. Oh, yang terbaik. Tapi sebenarnya barnya itu sangat high ya untuk GDT. Jadi kayak agak susah tuh kalau mau nge-list mana yang paling bagus. Cuman ya GDT never fails lah ya. Kalau di tier S semua dia. Di S semua. S1, S2, S3. S semua. Apa S10 tuh. Nggak ada F-nya, nggak ada. B-nya nggak ada. A mungkin ada nggak ya? Ada. Mungkin Pinocchio kalau menurut gua. Wow, oke. Cuman kayak ya udah itu dari yang paling bawahnya. Kalau lu ngomong Frankenstein paling bagus, Frankenstein bagus banget. Tapi gue masih amazed mungkin karena nonton bioskop, Frankenstein kan di bioskop. Oke. Sore, Istri dari Masa Depan. Sore. Istri dari Masa Depan tuh salah satu yang menurut gue bagus juga secara narasi, secara sinematografi, secara acting, secara semuanya lah, scoring sih. Scoring gue kalau misalnya ya mungkin seluruh masyarakat Indonesia kali ya kalau nggak nonton Sore nggak tahu Bara Suara mungkin loh ya, mungkin gue dibilang sama pengepul angin. Nama fanbase Bara Suara gue lupa pengepul angin, gue lupa apa namanya Pak, temen gue ada soalnya. Apa ya? Ya itulah pokoknya gitu loh. Ya itu gue suka banget sama Sore. Nah selain itu apalagi selain saya lo? Oke, palingan kita bedain aja ya. Iya, bedain aja. Kalau Sore juga menurut gua bagus. Bukan artinya. Mungkin yang unexpected itu F1. Iya. F1 itu kita nonton bareng. Ya, gua nggak
nggak ada ekspektasi apa-apa. Kan kita nonton juga karena Brad Pitt. Iya. Karena Brad Pitt dan Hans Zimmer. nah awalnya kita nggak tahu sebenarnya Hans Zimmer. Unexpectedly Hans Zimmer. Kayak kita nonton kok ini kayak over banget ya ini. Kayak pas di Bukan akhir. film mobil balapan. Iya kayaknya kayak apa ya, kalau mobil balap tuh terakhir gue nonton bukan Grand, gue bahkan Grand belum nonton. Terus lu nonton? Ford v Ferrari. Oh. Jadi kayak gue expect-nya kayak gitu. Cuman kan F1 kan ya udahlah kayak Udah. udah ini nonton di akhir kredit Hans Zimmer pantes. Oke. F1 ya berarti ya. F1 juga bagus menurut gua. F1 Mungkin juga bagus. Selain itu yang menurut gua bagus ada Dopamin. Lu nggak nonton ya? Dopamin sebenarnya gua bagus, tapi ya ada beberapa yang bisa di-fix juga gitu loh. Kalau misalnya ya apa sih? Kalau didetailin lagi ya, kalau misalnya dipoles lagi tuh ada lah gitu loh. Mungkin yang menurut gua bagus juga Ting Ning itu salah satu karya Indonesia. Ya, gue nggak ngomong kakak tingkat kita. Iya, itu kayaknya udah tau lah gitu loh, sama UMN gitu loh, Bang Risto gitu. Tapi originality-nya sih yang gue apresiasi dari ide Bang Risto. Kayaknya gue nggak bisa inget karya dark comedy. Film dark Indonesia comedy ya? di Indonesia. Di Indonesia. Ya, itu. Makanya gue bilang original itu mungkin. Iya. Dan ide-idenya yang gitu loh, yang gue kayak, oh ternyata bisa diginiin gitu. Dan obviously Omaranya itu sih. Kalau ngomongin Omara sebenarnya juga di tahun ini ada pengepungan yang which is dia menang juga di Best supporting ya. Best supporting di FFV, which is itu very very well deserved. Betul. Dan dan apa? Oke. Enggak, tadi kan gue udah Ting Ning. Lu ada lagi nggak? Kita main cepet nih, karena 2020 banyak banget film bagus, jujur. Dan kami nonton kebetulan. Ada yang jelek juga kok, tenang aja. Ada. Iya. Mungkin kalau dari gua Demon Slayer gue pengen taruh di akhir sih, cuman oke lah ya udah, itu yang expected. Tadi kan Ting Ning yang which is rilisnya barengan sama Demon Slayer. Bukan CSM salah gue? Nggak, CSM masih Iya. jangan. Demon Slayer itu ya buat kalian yang nonton anime pasti setuju sama gue. Demon Slayer itu like best, one of the best anime film sih. Anime movie ya. Terakhir anime movie gue seharusnya Red. Seharusnya Red nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya. Oke, wow itu fanbase One Piece ya, silakan ya. One Piece. Oke. Gue nggak tahu namanya kan. Oke, mungkin terakhir dari gue yang bagus. Sebenarnya banyak, list gue banyak guys, jujur. Paling yang bisa gue sebut di sini adalah paling ini sih. Gue nggak expect Thunderbolts sama FF4 juga bagus. Fantastic Four 4 ya, maksudnya bukan Free Fire 4. Fantastic Four FF4. FF4 apaan? Itu Final Fantasy. Salah gua. Sorry. Final Fantasy. Fantastic Four. Salah gua. Itu bagus. Mungkin nanti kita bahas juga kali ya, kita baginya Thunderbolts. Oke. Itu yang bagus-bagus, sisanya segmen dulu kita ngata-ngatain aja ya, gimana? Atau mungkin nanti kalau misalnya ketinggalan disebut aja lah kalau gitu. Kalau gitu, influencer jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film, masih di Kaleidoskop 2025. Maksudnya film-film yang kita tonton yang bagus, yang jelek, dan yang nanti mau kita diskusiin juga. Ada yang tinggalan nggak? Lo yang bagus? Bentar, sebelum lo, gue ada juga yang kami tonton berdua yang unexpectedly oke sebenarnya. Siapa dia? Mas Garin. Itu juga unexpectedly kayak menarik. Bagus. Perang Kota kalau gue kan masuk FF juga bro. Perang Kota juga unexpectedly kayak menarik. Pangku. Pangku kan? Iya. Bro, film of the year bro. Bawa itu bro. Oke. Ada lagi? Kalau dari lu? Iya, palingan kalau dari gua pengen nambah satu film Indo itu Abadinan Jaya. Netflix. Dan menurut gua the hate is forced karena banyak orang-orang Indo yang kayak ngata-ngatain, tapi menurut gue mereka tuh ngata-ngatain karena karakternya itu terlalu apa ya? Gue nggak tahu boleh sebut nggak retarded.
Gue nggak tahu tuh. Nah, soalnya kayak menurut gue nggak masuk akal karena ini film zombie. Masuk akal maksud lo? Iya, maksudnya kayak nggak masuk akalnya. Nggak masuk kenapa orang-orang kesel sama karakternya? Oh iya. Karena kalau lu harus track back kayak ya film yang zombie kebanyakan karakternya kayak gitu. Terus ini survival, ini experience pertama mereka, which is pasti keputusan yang mereka buat itu banyak yang kayak questionable. Iya, dan panik gitu loh. Dan panik gitu. Last minute decision lah ya. Ya, dan kenapa gue bilang bagus ini yang sangat harus di-highlight itu praktikalnya. Praktikalnya, makeup zombinya dan acting sebagaimana zombie lah. Sebagaimana zombie. Dan ini menurut gue, apalagi untuk film zombie di Asia, menurut gue ini one of the best sih. One of the best. Train to Busan. Nah, itu best itu. Enggak, kirain. Train to Busan itu di atas, tapi kayak selain itu menurut gue itu oke, mungkin kalau film zombie, Zone 100. Dari Zone 100 ya, waktu itu kami pernah review juga, itu bagus juga sih jujur. Filmnya, kan gue nonton. Iya, filmnya menghibur aja. Nah ya, itu sih. Dari gue udah film bagusnya, kita bahas film jelek. Yang pertama, kenapa film Jurassic World Rebirth jelek? Jelasin. Aduh. Gini, kalian yang nonton sangat suka Jurassic kan pasti Jurassic World, Jurassic Park, yes. T-Rex, Raptor. Jadi one of the iconic dinosaur of JW. Ya kita bisa lihat aja dari posternya ya. Yang paling besar itu bukan T-Rex lagi, Scarlet Jurassic tuh. Dan ya kacau lah pokoknya. Apa asli dari penulisan, CGI, apa sih directingnya juga subhanallah. Gue kasihan sama T-Rex-nya. Actingnya cuma bangun tidur. Udah. D-Rex-nya juga. D stands for. Nggak bisa disebut sayangnya ya. Oke, itu dari kami yang jelek. Itu mah kita sepakat jelek ya. Sepakat jelek ya. Awan mama di back. Bentar, tadi sebelum lu sebut yang jelek, yang satu yang menurut lu bagus, Sinners juga. Oh iya, Sinners ya, ketinggalan, maaf. Sinners itu juga bagus menurut gua. Ada actingnya Michael B. Jordan, very good karena dia meranin dua langsung. Dan ngelihat BTS juga dia basically syuting kayak ada rig semua kamera muterin gitu. Basically kayak lu nonton Matrix kan itu kameranya muterinnya. Tapi ini muterin Michael B. Jordan. Jadi kayak lumayan bagus lah Sinners, yang belum nonton Sinners harus nonton ya. Oke. Apalagi yang jelek dari lu deh, tadi kan gue udah tuh Jurassic World. Kami represent Jurassic World Rebirth jelek. Mungkin buat film luar dulu kali ya, yang paling recent itu menurut gua Now You See Me itu. Oh, Now You See Me Now You Don't. Aku belum nonton. Nah, itu kenapa jelek? Karena mungkin karena mereka begini, ekspektasi gua dan mungkin kebanyakan penonton itu ini bakal jadi film penutup kan, ini film ketiganya kan. Film ketiga, dan film keduanya itu bisa dibilang one of the best lah. One of the best filmnya menurut gua dibanding film pertama, ini film keduanya lebih bagus menurut gua. Oke. Now You See Me ini, dan ekspektasi itu very high ketiga ini, dan ternyata di ketiga ini flop. Iya, menurut gue flop karena mereka itu fokus buat ke karakter yang baru. Jadi seakan-akan ngegantiin mereka. Jadi yang OG-nya ini dia itu cuman jadi mentor. Dan, jadi mentor. Jadi sebenarnya screen time-nya sebenarnya nggak dikit juga sih. Tapi kayak terlalu fokus dan reveal kan yang justru yang bikin bikin kaget itu, reveal-nya ternyata mereka kayak gini, track-nya tuh kayak gini, dan di sini kayak dan ternyata balik lagi yang tadi gue bilang, kita kira ini penutup, ternyata ini kayak this is not the beginning, this is not the end, this is just a beginning, kayak ya basically Hollywood being Hollywood kayak money kayak itu. Oke. Kalau lu dari Now You See Me Now You Don't, sebenarnya ini yang film yang berdua kami tonton juga di bioskop, Bring Her Back. Bring Her Back. Jelek nggak ya jatuhnya ya? Ini kita diskusi nih di Bring Her Back. A24. A24 menurut gue itu kurang. Kualitasnya kurang. Itu yang ini di permasalahan. Kami belum nonton Smashing Machine. Nah iya. Kami belum nonton, dan Bring Her Back kalau dari gua gitu loh. I'm not a big fan of A24 sih, mungkin karena gua bukan penonton horor atau yang sadis-sadis gitu. Bring Her Back jujur
sadis banget. Praktikalnya bagus. Cuma secara narasi, gue akhirnya kan selalu diskusi sama dia setelah nonton kayak karakternya terlalu apa ya? Kayak nggak apa ya? Resolve-nya tuh kayak receh banget kali ya. Bahkan dari antagonisnya sekalipun terlalu receh. Jadi kayaknya kalau kalian ekspektasinya banyak bring her back ini kayak Hereditary itu sangat jauh. Aduh, itu mau sangat jauh. Atau apa? Midsommar sangat jauh. Palingan ini paling mendekati apa ya? Gue tadi sempat kepikiran, cuman kayak di skip aja dulu. Udah lupa. Oke. Terus tadi bring her back lu ada lagi yang menurut lu kayak kurang banget nih? Ada. Bentar. Jadi palingan untuk mewakili anime kali ya, itu JJK yang judulnya apa? Jujutsu Kaisen Shibuya Accident Schooling Gym. Jadi mereka bikin film ini sebenarnya kayaknya buat nge-hype buat season barunya yang ini rilis di Januari kan? Oh enggak, Desember. Desember. Di Januari nanti ada season baru JJK yang kayaknya buat nge-bridging dari season 2 ke sini. Cuman menurut gue kayaknya terlalu apanya yang bikin, apakah penulisan, apakah animasi kayak One Punch Man season 2 itu yang jelek banget? Kalau animasi masih oke, kan oke. Masih oke. Cuman menurut gue mereka tuh terlalu maksa bikin film karena mau ya itu ngejar hype itu kayak ini kita bentar lagi mau ada keluar nih season baru, kita bikin filmnya deh. Tapi resource-nya tuh belum kelar gitu, let's say lah ya. Jadi kayak nonton itu kesannya tuh kayak banyak hard cut. Banyak kayak cerita-cerita yang mungkin jumping banget dan mungkin itu dilakukan karena biar nanti nggak spoiler pas nonton di season 2, season 3-nya. Season 3-nya. Wah, nonton anime. Gitu. Ya, oke, berarti JJK yang menurut juga kurang. Nah, ini fanbase JJK serang JJ ya. JJ kan ada JJK-nya. Banyak yang setuju sama gue. Oke, kalau gitu nanti setelah ini kami mau bahas-bahas film yang sebenarnya kayak bisa bagus tapi bisa jelek juga, jadi kayak biasa-biasa aja gitu sebenarnya. Tapi nanti pengen diskusi lebih lanjut tentang film-film sisanya yang belum kami bahas. Jadi influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film Influenza, kami udah ngomongin film-film yang bagus menurut kami, film-film jelek menurut kami loh ya. Yang mungkin ada yang sependapat juga, ya bagus. Seperti Jurassic World Rebirth juga pasti banyak yang sependapat. Apalagi sih, itu sumpah ada yang bullyable tuh emang Jurassic World Rebirth sih, itu udah paling gitu loh. Bahkan gue lebih suka Minecraft loh. Minecraft tuh lebih menghibur Pak. Jack Black, Jason Momoa, by the way Street Fighter diumumin. Oh iya, Street Fighter. Nah, gue gak bisa sama dia. Gue tuh udah Street Fighter gitu kan. Banyak case-case yang sangat dari WWE ada 2 ya, Cody Rhodes sama Roman Reigns. Oh iya, sama Roman Reigns. Iya, gue juga ini Minecraft 2 juga diumumin. Minecraft 2, Super Mario Galaxy. Aduh, please bagus-bagus ya 2026. Lu nontonnya di New Zealand ya. Gue nontonnya di sini di Sensi. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pengen film-film yang sebenarnya yang bagus, sebenarnya kayak menurut kami kayak nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek dibanding film apa tadi Frankenstein, apalagi tadi si Sore. Gue pengen bahas ini Demon Hunters karena gue nggak expect nonton. Soalnya pas gue review di studio sebelah ada gue inget. Lu lupa ya? Kita pengen review Superman. Tapi situ gue belum nonton. Belum nonton kan? Nah, apa yang bikin lu nonton waktu itu? Lagunya sih. Lagunya si Golden itu kayak penasaran. Keren Sodapok. Ya. Oh, berarti gara-gara lagunya. Dan menurut lo, singkat aja, menurut lo filmnya gimana? Bagus. Karena animasinya tuh simple, tapi kayak very easy to watch lah. Dan ya ceritanya sebenarnya basically ya basic lah ya. Maksudnya kayak dia ngalahin demon dengan cara jahat baik aja sebenarnya. Cuman kayak dibungkus dengan K-pop. Yes. Dan jadi seru dan animasi juga lucu, jadi kayak animasinya sih sebenarnya yang bikin gue intrik gitu loh, kayak bisa diginiin ternyata gitu loh. Demon Hunters yang sebenarnya ya kita tahu kan si 3 cewek ini sebenarnya kan ya idol K-pop yang
orang-orang kalau di dunia tadi disegani, tapi ternyata kalau di balik layar seperti apa gitu, bisa digitu-gituin. Gue suka gitu loh sama konsep itu. Oke. Mungkin gue juga bisa bahas GJLS, sayangnya lu belum nonton. GJLS ini film curang, kalau kata almarhum Gusti, dia tuh nge-tweet gitu loh, beberapa hari sebelum hari beliau meninggal, dia sempat nge-tweet gitu loh, menurut kalian gimana GJLS? Kalau menurut aku tuh film curang, dan gue setuju banget sebenarnya sama tweet itu, karena kenapa curang? Basically itu adalah bloopers gitu kan yang dimasukin ke bioskop. Sayangnya lu nggak ngalamin, Jeng. Gue pengen banget lu ngalamin gitu loh, karena nggak ada film-film kayak gini dimanapun. Literasi film gue setidaknya, kayaknya nggak ada deh film-film ini kayak gini, GJLS. Gue sangat menunggu gitu loh, karena Agak Lain 2 gue udah nonton. Lu belum ya? Belum. Udah 8 juta seharusnya hari ini. Apakah akan 11 juta kita nggak tahu, mengalahkan Jumbo juga. Jumbo nonton kan? Jumbo nonton. Yang menurut gue bagus banget juga Jumbo. Gue lupa ngomong tadi. Nah itu loh, jadi GJLS kalau dari gue. Oke, mungkin yang kami berdua tonton apa? Lu ada lagi nggak nih? Yang kita berdua tonton ya. Atau maksudnya yang gue udah tonton, lu juga udah tonton, nggak perlu mesti bareng-bareng. Gue pengen bahas Mickey 17 tadinya, Pak. Boleh, Mickey 17 yang orang-orang kan udah hype banget. Dan banyak yang surprisingly suka ya, kayaknya ya. Iya. Kayak dari actingnya siapa? Dalmatian. Dia yang jadi M. Bison juga kan? Iya. Dalmatian, siapa sih? Gue lupa namanya. Ya, itu filmnya Bong Joon-ho kan? Bong Joon-ho. Parasite ya? Ya mungkin karena Bong Joon-ho. Enggak. Ya cuman Maksud lo Asian director gitu maksud lo? Enggak juga sih. Oh bukan. Mungkin karena orang udah ke brainwash sama Parasite gitu, dari film bagus nih. Mungkin ya, cuman ya nggak tahu juga ya kenapa ya. Cuman memang kita dapat banget gak sih hype-nya waktu itu Mickey 17? Dapat, hype-nya dapat, tapi pas nonton filmnya. Nah itu kan kayak, hah? Oh gini. Itu yang gue bilang tadi, gue tanya kan gue lupa di videonya preferensinya tadi, di hari yang sama video kita harus jadi di spill idealis gitu loh. Idealis banget. Idealisnya kebangetan kalau yang ini Pak, gitu loh. Mickey 17 idealisnya kebangetan, dan jadinya gua gitu loh sebagai penonton juga kadang tuh kayak gitu loh. Adalah momen-momen dimana gue kayak gitu. Festival kagak, komersial kagak, ya Bong Joon-ho aja kali ya gitu loh. Dia pengennya gimana ya udah jadiin aja begitu. Oke. Lo ada lagi nggak dari Mickey 17? Mungkin kalau yang unexpected juga Superman sih. Superman kayak udah dari tahun kemarin kita ya kayak udah expect ya ini nggak sabar nih mau nonton. Betul. Terus kayak dari trailernya juga kayak wah banyak nih karakternya. Supergirl juga udah rilis kan. Supergirl juga trailernya udah rilis. Nah tapi Superman, apa yang bikin lu nih sebagai die hard fan Superman? DC sih lebih tepatnya, bukan Superman sih. DC, gue lupa. DC ya, ini bukan arti ya gue jelek-jelekan. Mungkin jelek-jelekan Superman. Bukan karena gue Snyder fan juga, cuman gimana ya? Ya jadi direkturnya James Gunn. Superman ini basically dibuat jadi ya Superman itu kayak symbol of hope, which is S-nya. Dan sangat di package kalau dia itu human. Dialog dia bersama. That's where you're wrong, Luthor. Ya adegan itu. Iya, dan ya sebenarnya bagus menurut gue ya. Cuman apa ya, nggak dapet menurut gue ya, nggak dapet kesan kalau dia itu Superman-nya. Iya, terlalu manusia. Terlalu manusia justru. Dan apa ya, walaupun banyak yang suka ya, which is gue ngerti kenapa banyak yang suka. Iya. Tapi untuk gue personally biasa aja. Ya, oke. Kalau menurut lu biasa, apalagi lu die hard DC fan, kalau gue kan ya tanda kutip awam lah ya. Gue juga merasakan hal itu gitu loh. Jadi sepertinya apa yang dirasakan sama die hard DC fan ini valid. Kalau yang dari pandangan gue ya, filmnya juga kayak nggak bagus-bagus amat juga kok gitu loh. Karena kalau dibanding sama Thunderbolts atau Fantastic Four, justru Fantastic Four ya. Oke, di antara dua itu mana lu pilih mana? Fantastic Four Ya. Surprisingly karena sebelumnya gue mikir kayak ya Fantastic Four kita juga menunggu ya. Iya. Cuman kayak ya udah, maksudnya ada Superman nih, saingannya susah nih. Terus jauh dan kita juga kayak wah Superman pasti ini sih. Ternyata pas nonton surprisingly gue lebih suka Fantastic Four. Gue juga ngerasa gitu sih. Iya, dan maksudnya ya lu sendiri juga waktu itu kaget kan pas gue bilang ini menurut gue
salah satu film favorit Marvel gue, Fantastic Four, karena sci-fi banget pak. Sci-fi-nya dapat, Sci-fi-nya dan banget. akhirnya MCU punya estetika yang nggak pernah sebelumnya, itu retro futuristik. Retro-futuristik. Nggak pernah ada sebelumnya. Dan juga kayaknya ini yang mereka jarang justru, dan ini maksudnya harus kayak ketebak lah ya, kita kan suka practical gitu. Betul. Galactus. Oh iya, Galactus itu Ultraman aja udah. Gitu loh. Ultraman itu gitu loh. practical banget dan very well executed. Jadi kayak dari apa ya, gue suka lah Fantastic Four. Ya, itu superhero di tahun ini banyak yang unexpected malah Banyak ya yang gitu loh. unexpected. Superman kita nungguin banget malah biasa aja. Thunderbolt gue nggak nungguin tapi Nggak ternyata nungguin, oke ternyata juga. oke. Fantastic Four yang sebenarnya kita tungguin juga tapi ternyata juga ya lebih baik daripada Superman atau Thunderbolt lah. Iya, menurut Gitu, gue juga gue ngerasanya gitu. Paling sebenarnya kalau misalnya dikasih waktu lebih banyak, nggak kelar-kelar. Gue juga tahun ini banyak kok film-film yang yang sebenarnya film lama tapi baru gue tonton tahun ini, kayak Troll 2 akhirnya keluar kan tahun ini. Atau series kayak series yang dia kasih ke gue, Sanctuary itu series tentang sumo di Netflix. Apa lagi aja tahun ini gua? Oh, gua nonton di Ipman. Iya, di Ipman di Letterboxd. Saya pernah nonton Ipman guys. Nonton Ipman, gua bagus banget coy. Semua gua keren banget. Gua Ipman nih udah 5 hari ke depan gua jadi Ipman tuh. By the way, follow juga Letterboxd kami G Square Dots ya. G Square Dots. nanti gua kasih lah gitu loh. Udah, paling itu. Ya, itu untuk paling tahun ini, semoga di tahun 2026 filmnya bagus banget semua. Maksudnya bagus-bagus lah. Banyak yang gitu tunggu. Walaupun gue yakin Minecraft 2 udah pasti bagus. Tenang aja, Minecraft 2 udah pasti bagus. Jason Momoa jadi Lobo. Itu Street Fighter gue nungguin banget. Street Fighter sih. Itu banyak pokoknya 2026 gitu. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih JJ sudah nemenin gue host dan influencer sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi aja di Bapil 2026. Thank you and Happy New Year. Happy New Year.